Baik, selamat datang di pertemuan pertama kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rangen Elroy Johannes. Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan hanya mengenalkan e-learning yang nanti akan kalian pelajari. Dalam e-learning ini, yang kalian kunjungi adalah e-learning Academy, di mana saya sudah menyediakan 4 kursus, AI Fundamental, Computer Vision, Natural Language Processing, dan Generative AI. Jadi pada e-learning ini kalian akan mempelajari mengenai uh, akal limitasi atau yang biasa kita sebut kecerdasan buatan. Nah, materi pertama yang akan kalian pelajari adalah materi ini, yaitu AI fundamental. Nah, pada tampilan kursus ini ada general, lalu ada 3 materi yang saya sudah buat, dan kemudian terakhir ada tugas. Nah, di general ini ada announcement. Nah, di sini saya baru isi satu pengumuman, yaitu mengenai ucapan selamat datang, dan untuk selanjutnya mungkin akan saya berikan pengumuman mengenai hal-hal penting lainnya. Lalu juga ada glosarium, mana ketika kalian sudah mempelajari semua kursus ini, lalu ingin mencari kembali definisi dari apa yang kalian pelajari, kalian tidak perlu kembali ke materi, melainkan hanya perlu ke glosarium ini, di mana sudah menyediakan kamus pengertian daripada setiap eh, kata yang kalian pelajari. Nah, untuk materi, eh, section materi yang pertama kali akan kalian pelajari ini mengenai konsep AI secara fundamental, yang disusul oleh pengenalan ke machine learning, dan juga eh, responsible AI, alias AI yang bertanggung jawab. Nah, pada AI konsep fundamental ini, kalian akan dikenalkan mengenai AI, pengenalan AI, definisinya, lalu tipe AI, dan sejarah, dan hal-hal lain yang penting. Juga di sini juga saya kenalkan konsep mengenai generative AI. Kemudian ada computer vision dan materi lainnya. Dan di akhir materi nanti ada akan kuis. Di sini saya berikan waktu selama 6 hari, dari 14 Februari sampai 20 Februari. Dan di sini saya berikan kesempatan 3 kali, dan time limitnya 15 menit, dan ada grade to pass yaitu 60 dengan skor 6 dari 10. Nah, selanjutnya kalian juga akan mempelajari mengenai machine learning, juga tipe-tipe machine learning, di mana ada regresi bila kalian ingin membuat machine learning dengan input angka, lalu juga ada multi-class classification. Misalnya kalian ingin mengklasifikasi uh, machine learning menjadi beberapa kelas. Jika regresi tadi, contoh kasusnya adalah kalian mengumpulkan data berupa harga rumah di Manado, nanti diregresi menjadi misal kalian ingin mengetahui harga di wilayah ini berapa kisarannya, dan di harga di wilayah ini berapa kisarannya, di mana outputnya juga berupa angka, maka kalian gunakan regression. Dan bila bukan angka, itu kalian gunakan multi-class classification. Lalu juga di sini ada clustering, di mana ini salah satu cara machine learning, di mana kita tidak memberi label ke dalam uh, data yang kita kirim. Jadi nanti ini adalah salah satu metode dari machine learning, di mana uh, algoritma itu yang memberikan label
kepada masing-masing data yang kita berikan. Jika di multi class classification itu sebelum di train kita akan memberi label terlebih dahulu. Kemudian ada deep learning dan transformers, di mana transformers ini uh, cukup tren untuk belakangan mengingat sudah ada GPT dan juga BERT. Dan terakhir juga ada Cruise. Nah, lalu disusul juga dengan AI yang bertanggung jawab. Di sini saya sudah berikan PDF, lalu juga link, supaya kalian memahami bagaimana seharusnya kita membuat AI yang tidak melanggar peraturan. Di mana di situ biasanya ada mengenai reliabilitas, supaya kalian harus menjamin bahwa AI yang kalian buat itu benar-benar menghasilkan atau memiliki confidence yang tinggi. Juga mungkin ada security, keamanan, supaya di mana kalian akan belajar supaya bahwa misal kalian membuat AI mendeteksi wajah, kalian harus menjamin bahwa mungkin gambar yang dikirim itu akan dihapus segera mungkin, atau menjelaskan kepada pengguna bahwa data mereka itu aman dan tidak akan digunakan untuk hal-hal lainnya. Mungkin juga ada transparansi, nanti akan kalian pelajari bahwa AI yang kalian buat juga mesti terbuka bagaimana cara proses kalian membuatnya dan bagaimana data diolah. Jadi bila kalian misalnya membuat GPT, di situ mungkin kalian juga boleh membuat melatih GPT kalian bahwa AI yang dibuat ini eh, transparan, dan juga kalian boleh memberitahu bagaimana cara GPT ini dibangun. Nah, terakhir juga ada tugas. Ini hanya proyek biasa. Di sini ada yang namanya Google Teachable Machine, di mana ini akan sangat mudah sekali. Kalian hanya membuat salah satu machine learning, memakai metode misalnya vision computer atau mendeteksi kata, juga mendeteksi gambar. Dan di sini kalian hanya memberi data yang perlu di-train. Nanti Google Teachable Machine inilah yang akan men-train data kalian, dan itu pun akan siap saji atau siap dipakai. Di sini nanti kalian akan lebih mengerti lagi konsep AI dari proyek yang akan kalian buat. Ya, jadi itu saja mengenai pertemuan pertama. Dan pada kursus ini saya berikan waktu selama sebulan untuk diselesaikan, di mana di sini tugas proyek itu adalah 3 April. Kursus dimulai dari Februari. Itu saja dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya kabarkan lagi. Terima kasih.